Dalam konstitusi Amerika, Kongres harus menyatakan presiden yang akan dilantik pada tanggal 20 Januari adalah hasil keputusan Kongres dalam Electoral College Vote per tanggal 6 Januari. Namun, sebagaimana kita ketahui pada tanggal 6 Januari kemarin terjadi demo yang menyerang gedung parlemen tersebut yang berefek sidang tidak bisa memutuskan per tanggal 6 Januari, namun pada pagi harinya, yaitu pada 7 Januari 2021, baru diputuskan pemenang Pilpres adalah Joe Biden. Menurut hukum tata negara Amerika, keputusan tersebut tidak konstitusional karena menyalahi aturan Undang-Undang Dasar yang seharusnya diputuskan tanggal 6 Januari. Jadi, kita harus menyimpulkan atas apa yang terjadi kemarin. Demo ini adalah serangan terencana untuk membuat keputusan Kongres menjadi tidak sah karena terlewatnya tanggal 6 Januari. Berikutnya adalah demo tadi merupakan serangan terencana di mana ketika para pendemo masuk ke ruangan parlemen tempat kongresmen bersidang, maka laptop yang ditinggalkan oleh anggota Kongres diambil semua oleh pasukan khusus. Dalam tanda petik, semua laptop sudah di Pentagon saat ini dan hari ini Trump rapat di Pentagon. Apa kira-kira isi rapat di Pentagon tersebut? Oke, bagaimana kalau kita berandai-andai? Sekedar mengingat, Kongres pada tanggal 7 Januari 2021 kemarin sudah memutuskan Biden menjadi pemenang pemilu 2020 dan akan dilantik 20 Januari 2021. Biden yang kita tahu tangannya berdarah akan menjabat sebagai Presiden Amerika ke-46. Ingat, banyaknya bom di berbagai negara selagi Obama menjabat. Masih ingat? Ingat ISIS, ingat Al-Qaeda, dan semua peristiwa terorisme terutama di negara penghasil fosil oil, di negara Timur Tengah, dan di banyak negara Islam adalah ciptaan kelompok mereka. Benar, Biden kala itu adalah wakil presiden, Obama presidennya. Hillary Clinton adalah Madam Secretary atau Menteri Luar Negeri. Madam Secretary dalam hal ini adalah third in command dalam konstitusi Amerika, pemegang komando tertinggi ketiga setelah presiden dan wakil presiden. Ketiganya tangannya terbukti berdarah ketika menjabat. Sementara Trump secara pribadi dirinya sudah membuktikan no war dan terrorist action tidak dipakai oleh Trump di seluruh dunia pada 4 tahun dia menjabat. Namun kali ini dalam detik-detik terakhir jabatan Trump demi memenangkan jabatan presiden lagi, siapa tahu gilanya Trump dipakai sehingga menggunakan aksi demo, chaos, terorisme, dan militer digunakan sebagai senjata terakhirnya. Amerika pernah ada sejarah, pernah melakukan hal seperti ini di zaman Lincoln. Kembali kita mundur dalam sejarah Amerika, di mana di tahun 1864 Partai Demokrat Amerika pernah melakukan hal yang sama, yaitu melakukan kecurangan yang sama menggunakan surat suara tambahan. Partai Demokrat kala itu berusaha keras mencuri suara Abraham Lincoln. Sehubungan dengan Pilpres Amerika kali ini unik sekali, di mana globalis cabal yang sangat nafsu menyelesaikan Trump, sehingga cara Demokrat mencurangi suara di zaman Lincoln dilakukan lagi, hanya kali ini lebih canggih, pakai semua kaki organik, yaitu negara-negara sekutu Amerika. Di sisi lain, Trump dan Pentagonnya ambil strategi buka-bukaan informasi ke publik tentang semua hal negatif yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan globalis di seluruh dunia, khususnya di Amerika. Misalnya, isu Vatikan yang bermain, isu Deep State Jerman bermain, dan banyak negara sekutu Amerika yang bermain di berbagai kasus, serta mainan kabalis dengan CIA. Juga petinggi militer Italia, serta satelit Italia, semua dipakai untuk menjatuhkan Trump. Dengan strategi mati satu mati semua, Trump sekarang membuka borok Obama, Hillary, Biden, dan puluhan pejabat nasional Amerika. Semua dibuka di publik saat ini dengan bukti-bukti yang valid dan banyak. Pertanyaan kita sederhana, apakah kegilaan Trump akan going all the way, di mana kemungkinan besar Trump akan menggunakan martial law, yaitu negara dalam keadaan darurat, di mana hal ini akan membuat Pentagon pengendali negara Amerika atau negara dalam keadaan darurat militer. Yang ada dalam menu saat ini untuk diberlakukan martial law adalah negara bagian Washington, Wisconsin, Michigan, Arizona, dan kemungkinan juga Georgia. Martial law dipakai adalah Insurrection Act tahun 1807, di mana presiden bisa mendeploy militer dalam negerinya, yaitu di negara bagian yang bermasalah, lalu mengambil alih negara bagian tersebut karena sesuatu keadaan yang mendesak atau darurat. Kembali lagi ke pertanyaan awal, akankah Trump tega melaksanakan dan menjalankan executive order tersebut? Jawaban banyak pengamat mengatakan iya, namun saya secara pribadi ragu. Tetapi kemudian ternyata Trump memutuskan iya. Apa yang akan terjadi? Maka jawabannya bisa terjadi Civil War 2.0 terjadi di Amerika. Sekali lagi, menurut saya itu bukan tipe Trump. Trump bukan penggemar darah tumpah. Dia asshole tapi tidak berdarah tangannya. Dia bukan seperti Biden yang kalau dilantik nanti akan pakai CIA menjadi alat yang sangat mengerikan. Di sisi Trump, kalau saja dia memberikan executive order militer ambil
alih pemerintahan di beberapa negara bagian, akan banyak penahanan dan penangkapan oknum harus melalui Marshall Act tersebut. Hasil penyelidikan militer pada ujungnya akan terjadi penahanan dan penangkapan. Untuk itu, undang-undang sipil harus dibatalkan dulu dan diberlakukan Marshall Act. Jika tidak, akan melanggar konstitusi Amerika. Ini pernah dilakukan oleh Abraham Lincoln, karena itu Abraham Lincoln menjabat menjadi presiden. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh jubilemennya kaum Yahudi Yerusalem ini. Kemudian, apakah masih berlibido berkuasa sehingga menerbitkan executive order menjalankan martial law, atau mundur melepaskan impiannya untuk bisa mengalahkan komunis dan globalis cabal. Untuk Trump, kalau perlu anak STM, lapor-lapor ya bos, kita banyak stok. Untuk Biden, selamat bekerja untuk kepentingan globalis. Untuk dunia, selamat datang di tahun kepekatan.